Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga maksimal 280% bagi golongan terendah tidak boleh mengganggu independensi hakim. Insentif yudisial berupa kenaikan gaji hakim harus dilihat sebagai upaya perbaikan kualitas penegakan hukum. Inilah catatan Kompas TV, gaji dinaikkan Presiden, hakim harus makin independen. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji untuk seluruh hakim. Menurut Presiden, kenaikan gaji ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas dan independensi hakim dalam bertugas. Bahkan khusus untuk hakim yang berada di golongan paling junior mendapatkan kenaikan gaji 280%. Prabowo menegaskan saat ini negara butuh hakim-hakim yang tidak bisa dibeli dan tak mudah tergoda sogokan. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Mahkamah Agung menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim. MA menyebut peningkatan kesejahteraan bagi hakim merupakan amunisi untuk semakin membangun sistem hukum yang menjamin keadilan. Namun dengan kenaikan gaji, pimpinan MA mengingatkan agar hakim menghindari hedonisme dan gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.785.000 hingga Rp3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Antara lain kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menjerat 4 orang hakim. Beberapa waktu lalu, salah satu tersangka Hakim Juyamto dari PN Jakarta Selatan mengembalikan suap Rp2 miliar ke Kejaksaan Agung. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai Rp915 miliar dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Data KPK mencatat dari tahun 2010 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi dan ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Sekali lagi saya apresiasi, namun demikian ini bukan merupakan obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Independensi lembaga kehakiman mesti dijaga dari berbagai intervensi termasuk dengan memberikan jaminan kesejahteraan. Karena lembaga kehakiman harus menjadi pilar penyimbang bagi tegaknya negara hukum. Tim Liputan Kompas TV. Tambahan penghasilan resmi para hakim diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan independensi hakim. Kekuasaan absolut kehakiman dalam memutus perkara tidak boleh lagi jadi barang dagangan. Praktik jual beli putusan perkara di pengadilan harus disudahi. Sistem peradilan hukum di Indonesia melibatkan pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga saling terkait dalam menjaga reputasi, kredibilitas, dan keadilan dalam hukum. Perbaikan penegakan hukum tidak bisa hanya bertumpu pada hakim, tapi juga jaksa,
polisi, dan otoritas lembaga pemasyarakatan. Karena itu, Presiden tidak boleh berhenti hanya di sisi kehakiman jika ingin memperbaiki wajah hukum di Indonesia. Presiden juga harus memastikan rencana kenaikan gaji hakim bisa terlaksana, tidak justru menimbulkan kebingungan, khususnya dalam ketersediaan alokasi anggaran. Kenaikan gaji tidak boleh membuat posisi hakim terbebani, harus tetap independen, termasuk di hadapan Presiden, karena sejatinya seorang hakim bekerja atas nama Tuhan demi tegaknya keadilan hukum. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.